Bagi umat Islam, bulan Ramadan jadi bulan yang sangat spesial. Selain kamu bisa gampang nemuin kolak dan kurma, di bulan Ramadan juga umat Islam diwajibin buat berpuasa selama 1 bulan penuh. Tapi kenapa ya kita diwajibin buat berpuasa? Apakah cuma buat ngelaksanain kewajiban aja? Atau justru ada manfaat lain untuk tubuh kita? Puasa atau dalam bahasa Arabnya asyaumu artinya menahan diri. Menahan diri di sini maksudnya menahan diri dari makan, minum, merokok, dan hawa nafsu. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tujuannya gak lain untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan hanya untuk melaksanain kewajiban aja. Ternyata berpuasa nimbulin efek yang positif untuk tubuh kita loh. Berbagai penelitian udah nunjukin kalau berpuasa baik untuk kesehatan. Bahkan, tren berpuasa untuk kesehatan udah direkomendasiin oleh para saintis dan dokter. Istilah berpuasa untuk kesehatan ini dikenal juga dengan intermittent fasting. Jadi, pola makanmu diatur berdasarkan waktu. Berapa jam kamu harus makan dan minum, terus berapa jam kamu nggak boleh makan dan minum. Salah satu metode yang paling populer dalam intermittent fasting adalah metode 16/8. Dengan metode ini, kamu diharuskan berpuasa selama 16 jam. Terus, kamu bisa makan dan minum selama 8 jam. Ini mirip kayak puasa Ramadan di negara Amerika Serikat, yang jangka waktu subuh sampai maghribnya 16 jam. Lalu, apa aja sih manfaat puasa buat kesehatan tubuh? Pada dasarnya, puasa itu mengistirahatkan organ pencernaan yang biasanya bekerja hingga 18 jam sehari. Dengan berhenti makan dan minum selama 12 jam saat puasa, artinya memberi waktu untuk organ pencernaan beristirahat lebih lama. Seperti halnya sebuah mesin yang digunakan terus-menerus tanpa henti. Mesin itu akan lebih cepat rusak pastinya. Tapi, kalau diberi waktu untuk maintenance, mesin bisa lebih awet dan lebih baik dalam bekerja. Manfaat lain dari puasa diantaranya ningkatin kontrol gula darah dengan mengurangi resistensi insulin. Resistensi insulin itu kondisi tubuh yang nggak bisa ngerespon lagi kerja insulin. Resistensi insulin biasa terjadi pada penderita diabetes mellitus. Hormon insulin sendiri dibutuhkan agar glukosa masuk ke sel-sel tubuh, yang nantinya diubah jadi energi. Kalau tubuh udah nggak sensitif lagi sama hormon insulin, akibatnya glukosa nggak bisa diubah jadi energi dan tetap ada di aliran darah. Akibatnya, gula darah pun jadi tinggi. Dengan berpuasa, bisa ningkatin sensitivitas tubuh terhadap insulin dan nurunin gula darah, karena asupan makanan yang berkurang. Manfaat puasa selanjutnya adalah mengurangi risiko penyakit jantung. Kok bisa ya? Nah, penyakit jantung itu disebabkan karena adanya penyempitan di pembuluh darah arteri. Penyempitan itu terjadi karena adanya penumpukan kolesterol jahat di pembuluh darah. Sebenarnya, kolesterol itu bermanfaat banget buat tubuh. Di antara manfaatnya, yaitu sebagai pelindung sel, membantu produksi vitamin D, dan pembentuk hormon. Tapi, kalau berlebihan, efeknya justru nggak baik buat kesehatan. Nah, dengan ngebatasin makan dan minum saat puasa, asupan kolesterol yang berasal dari makanan pun bisa berkurang. Terbukti berdasarkan penelitian, puasa bergantian hari selama 8 minggu bisa nurunin tingkat kolesterol jahat dalam tubuh sebesar 25% dan lemak trigliserida dalam darah sebesar 35%. Buat kamu yang lagi diet, ternyata puasa juga bisa ngebantu nurunin berat badan loh. Ya, secara logika jelas aja ya. Dengan berhenti dari makan dan minum dalam jangka waktu yang lama, bisa ngurangin asupan kalori ke dalam tubuh. Dan seiring berjalannya waktu, berat badan pun bisa berkurang. Sebuah penelitian menemukan, jika melakukan intermittent fasting selama 3-12 minggu, bisa nurunin berat secara efektif hingga lebih dari 8%, dan nurunin massa lemak hingga 16%. Maka dari itu, puasa bisa banget jadi salah satu cara buat diet.
Asalkan pas waktunya berbuka dan sahur, asupan makanan yang berkalorinya tetap dijaga. Kalau enggak, bukannya berat badan yang berkurang, malah kalori dalam tubuh yang bertambah. Dan salah satu manfaat puasa yang baru-baru ini diketahui adalah bisa memicu aktifnya autopagi. Bukan autopagi kayak gini ya, tapi autopagi, yaitu kemampuan sel-sel di dalam tubuh buat ngebersihin dan ngehancurin virus dan bakteri, serta menyingkirkan sel yang rusak. Autopagi ini jadi proses yang penting buat ngejaga kesehatan tubuh. Nah, salah satu cara buat ngaktifin autopagi ini dengan berpuasa. Wah, keren kan? Fakta ini ditemukan oleh seorang ahli biologi asal Jepang bernama Yoshinori Osumi. Ia meneliti keterkaitan puasa yang bisa memicu aktifnya autopagi. Penelitian ini membuat Osumi mendapatkan penghargaan Nobel di bidang fisiologi dan kedokteran pada tahun 2016. Autopagi. Gimana ya itu bisa terjadi? Ketika berpuasa, sel-sel tubuh berada dalam tekanan karena kekurangan makanan dan kalori untuk bekerja secara normal. Untuk meresponnya, sel-sel tubuh terpaksa harus bekerja lebih efisien. Caranya dengan membuang sel-sel yang udah rusak dan mendaur ulangnya kembali jadi sel yang berfungsi dengan baik. Dengan begitu, sel-sel tubuh tetap bisa bekerja meskipun asupan kalori ke tubuh berkurang. Nah, itulah berbagai manfaat berpuasa bagi kesehatan. Ternyata selain untuk melaksanakan ibadah, berpuasa di bulan Ramadan pun bisa memberikan manfaat buat tubuh. Jadi makin semangat kan puasanya? Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Pahami Fine. Terima kasih, dan mari ketahui hal baru setiap hari.